saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Dimulai. Doa selesai. Ya. Ada yang hadir hari ini? Ada. Atas nama siapa? Ada. Apa alasannya sehingga tidak hadir? Sakit. Kita memulai pelajaran kita. Terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Saya minta salah satu dari kalian memimpin lagu kita hari ini. Siapa yang bersedia? Ya, silakan berdiri. Salah satu lagu wajib yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila mulai 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Saya mau bertanya sama kalian, masih ada yang ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Apa yang kamu ingat? Pengertian teks deskripsi. Ya, betul. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran objek, tempat atau peristiwa. Ada lagi? Ya, silakan. Teks deskripsi berarti sebuah teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu secara detail. Ada lagi jenis teks deskripsi, ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Teks deskripsi subjektif yang menggambarkan sudut pandang dan pengalaman penulis. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Teks deskripsi objektif. Teks ini ditulis berdasarkan kenyataannya yang tidak dibuat-buat atau mengandung opini penulis. Ya, ada lagi? Teks deskripsi spesial lebih fokus membahas tempat, ruang, dan jenis objek teks. Ya. Bu. Teks deskripsi eksplanatory menyampaikan informasi mengenai objek yang dibahas yang sudah banyak diketahui oleh pembaca. Teks deskripsi sugestif memberikan sugestif atau dorongan Perhatikan di papan tulis. Struktur kebahasaan teks deskripsi. Kompetensi menghargai, menghayati ajaran agama yang dianut. Terus menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan gotong royong. Kemudian memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu. Lagi pengetahuan teknologi, seni budaya. Menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objektif dari sudut pandang. Penulis teks deskripsi bertujuan menggambarkan, melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan. Dengan demikian, pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Kemudian objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat personal dari penulis. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek, menggambarkan secara konkret. Secara teks deskripsi banyak penggunaan kata khusus. Selain itu, isi teks deskripsi bersifat personal dengan gangguan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Misalnya ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Menentukan isi teks deskripsi. Cara menentukan isi teks deskripsi dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian upaya menelaah struktur teks deskripsi dapat dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan berikut juga. Kemudian
bagian. Perhatikan di papan tulis. Identifikasi struktur tes tanggapan deskriptif mencakup identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Identifikasi menggambar atau gambaran umum berisi beberapa objek yang akan dideskripsikan meliputi lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pertanyaan untuk objek. Kemudian di bagian B ada deskripsi bagian. Pada bagian deskripsi pada bagian deskripsi seluk-beluk objek itu merinci secara rinci, mengkonkret dan menyeluruh sehingga membaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, dan meraba. Bisa juga berisi perincian bagian objek, tetapi berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi hal-hal yang bagian komposisi, warna, kesan penulisan terhadap objek. Bisa lihat di teksnya. Kemudian simpulan, di dalamnya terdapat kesan. Coba dibaca. Ada yang bisa baca? Ya, silakan. Di dalamnya terdapat kesan yang didapat atau dirasakan setelah mengamati dan mendeskripsikan objek. Oke. Kaidah kebahasan teks deskripsi. Kaidah penggunaan bahasa dalam teks deskripsi yaitu yang pertama menggunakan kata khusus. Yang dimaksud dengan kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup dan mencatat hasil kerjanya kalian. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1. Ya, pertanyaan. Tuliskan kalimat yang menyebutkan nama objek pada teks tersebut. Jawab. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. 2. Tuliskan kalimat yang menyebutkan lokasi objek pada teks tersebut. Jawab. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Anrekang, Sulawesi Selatan. Enrekang, Sulawesi Selatan. Kemudian 3. Tulislah kalimat yang memaparkan gambaran umum objek pada teks tersebut. Rumah Toraja Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Atapnya melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. pertanyaan nomor 4. 4. Terdapat pada paragraf beberapa kalimat yang menyebut nama objek, lokasi, gambaran umum objek tersebut. 4. Pada paragraf pertama. Pada paragraf yaitu Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama Perhatikan yang lain. yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya, Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pepohonan bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepau. Memasuki Rantepau
terjangkau akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah akan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Oke. Itulah tadi. Itulah tadi hasil prestasi kami dari kelompok dari kelompok 1. ada teman yang mau bertanya dari kelompok lain. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Bisa dia. Setelah kita membahas Tapi dulu. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Setelah kita membaca teks rumah tongkonan yang telah Ibu Guru bagikan, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba teman-teman menyebutkan tujuan daripada teks di atas dalam hal ini mendeskripsikan. Adapun deskripsi tujuan pada teks rumah tongkonan, yaitu tongkonan merupakan rumah adat bagi masyarakat Toraja sebagai warisan budaya. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nomor 1. Tulislah kalimat yang menyebutkan nama objek pada teks tersebut. Jawab. Perhatikan temanmu. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Oke, saya bacakan saya tugasnya toh. Silakan ditulis yang pertama. Struktur teks tanggapan deskripsi mencakup titik-titik. Struktur teks tanggapan tulis. Struktur teks tanggapan tulis. Hah? Tulis. Iya. Tulis. Struktur teks tanggapan deskripsi mencakup tulis. Iya. Itu kan coba. Ya, tulis saja. Toh, kedua, sudah. Identifikasi atau gambaran umum berisi tentang titik-titik. Identifikasi atau gambaran umum berisi ya nomor 2. Identifikasi atau gambaran umum berisi tentang yang ketiga. Yang ketiga, deskripsi bagian berisi tentang titik-titik. Oke? Jadi itulah tadi tugas kalian di rumah. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lanjutan dari materi kita pada hari ini. Saya kira jadi kalian mungkin sudah bisa mencari referensi sendiri terkait materi kita hari ini. Misalnya mendeskripsikan ruang kelas, misalnya mendeskripsikan lingkungan sekolah dan lain-lain. Jadi saya kira kalian sudah paham apa itu teks deskripsi dan cara mendeskripsikan semua cara mendeskripsikan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Oke? Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, saya minta ketua kelas yang memimpin doa untuk hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.